Baik, selamat siang teman-teman. Jadi pada pertemuan ini kita akan berbicara mengenai aspek teknologi informasi yang mana ini memberikan pengaruh atau memberikan manfaat bagi sebuah bisnis atau sebuah perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Adapun tujuan pembelajaran, jadi yang pertama itu kita bisa memahami bagaimana perkembangan teknologi informasi, kemudian ada pengertian dari teknologi informasi, kemudian ada klasifikasi sistem teknologi informasi, ada juga peranan sistem teknologi informasi, kemudian ada pemanfaatan teknologi informasi, dan kegagalan teknologi informasi. Baik, jadi berkembangnya sistem atau aspek teknologi informasi ini yang pertama itu, ini adanya pertumbuhan antara internet dan teknologi, yang mana ini ditandai dengan munculnya ada wireless, ada wifi. Nah, hal ini yang membuat bagaimana komputer ini semakin cepat dan semakin murah. Kemudian banyak juga uh, tercetusnya itu situs-situs bisnis. Jadi diawali dengan bagaimana sih pertumbuhan dari internet dan teknologi. Hal inilah yang membuat berkembangnya aspek teknologi informasi. Kemudian adanya perubahan landscape bisnis. Jadi landscape bisnis ini bisa dibilang perubahan tata cara atau perubahan uh, beroperasinya sebuah proses bisnis. Jadi yang tadinya dia konvensional ini menjadi digital. Contohnya itu seperti ATM. Kalau konvensional itu kan kita harus ke bank untuk melakukan penarikan, tetapi sekarang ini kita menarik atau kita menyetor itu tanpa harus ke teller atau menyetor uang secara langsung. Jadi kita hanya tinggal ke ATM. Kemudian ada juga misalnya mobile banking. Nah, mobile banking ini kan berarti dia memberikan kemudahan untuk melakukan segala macam jenis transaksi, entah itu transfer, entah itu uh, pengecekan informasi saldo. Nah, kemudian berikutnya itu ada pertumbuhan globalisasi ekonomi. Jadi munculnya kesadaran untuk membuat komunitas ekonomi baik secara regional dan global. Seperti uh, ada masyarakat ekonomi ASEAN, kemudian ada masyarakat ekonomi Eropa, dan juga integrasi ekonomi Asia. Jadi dengan munculnya globalisasi ekonomi ini membuat bagaimana peran dari teknologi informasi ini dia mensupport pertumbuhan tersebut. Jadi dengan contohnya itu misalnya dengan MEA. MEA ini kan melibatkan atau menghubungkan itu mengintegrated negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang mana ini menjadi sebuah sistem terpadu dalam menjalankan sebuah perdagangan. Jadi perusahaan Malaysia ini dia bisa menjual barangnya di katakanlah di Indonesia. Kemudian perusahaan Filipina dia bisa menjual barangnya di Vietnam. Nah, untuk memuluskan transaksi-transaksi ini juga pun tentunya menggunakan perkembangan dari teknologi informasi. Kemudian berikutnya itu ada ledakan informasi dan pengetahuan yang berbasis ekonomi. Nah, ini ditandai dengan globalisasi ekonomi, seperti yang Global Work Groups, yang pada kalimat sebelumnya itu, kemudian ada juga Global Delivery System, kemudian munculnya ide-ide baru. Jadi, hal ini yang paling mudah itu kita pahami itu ialah uh, tata cara penjualan. Jadi zaman dulu orang itu belum mengenal online shop, hanya masih mengenal transaksi secara langsung. Tetapi sekarang ini dengan kemudahan teknologi ini membuat kita tidak perlu melihat, tidak ada tatap muka antara pembeli dan penjual, tidak ada pengecekan barang secara langsung. Jadi yang mana semuanya itu sudah dengan cara online atau berbasis internet. Hal ini pula yang menyebabkan
membuat bagaimana cepatnya terjadi transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian ekonomi. Kemudian ada juga munculnya perusahaan-perusahaan digital. Ya, tentunya inilah yang juga mendorong. Seperti kita ketahui wadah transaksi online, katakanlah seperti Bukalapak, Shopee, atau Amazon. Kemudian ada juga katakanlah YouTube. Nah, ini kan memudahkan kita untuk menyaksikan atau kita menonton, atau bahkan kita bisa mengakses segala macam informasi di dunia digital. Jadi, ada beberapa pengertian. Menurut Haq dan Kin ini, teknologi informasi itulah seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kemudian menurut Martin ini, teknologi informasi ini adalah hal yang tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup ke teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Kemudian menurut Williams and Sawyer ini, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Jadi, dari 3 definisi dari menurut para ahli ini dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi itu adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi, manajemen, dan organisasi. Jadi, teknologi informasi itu ya tentunya dia melibatkan teknologi software dan juga hardware. Nah, selain itu, harus ada manage. Bagaimana software dan hardware ini harus di-manage dengan baik dan diorganisir dengan baik sehingga dapat berjalan atau bekerja secara berkesinambungan atau secara tersistem, sehingga akan melancarkan bagaimana penyampaian informasi dari pemberi informasi ke penerima informasi dengan sempurna. Kemudian ada klasifikasi sistem teknologi informasi. Jadi menurut fungsi itu, sistem informasi, sistem teknologi informasi dibedakan atas ada embedded IT system dan dedicated IT system. Kemudian ada juga general purpose IT system. Jadi embedded IT system ini adalah sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Contohnya VCR. Nah, memiliki sistem teknologi informasi yang memungkinkan pemakai dapat merekam tayangan televisi. Kemudian ada juga dedicated IT system. Ini sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Contohnya itu ATM yang dirancang khusus untuk melakukan transaksi keuangan bagi nasabah. Kemudian ada juga general purpose IT system, adalah sistem teknologi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas bersifat umum. Contohnya itu ialah PC. Nah, kemudian menurut departemen dalam perusahaan bisnis, teknologi informasi dibedakan atas sistem informasi akuntansi, kemudian ada sistem informasi pemasaran, ada juga sistem informasi produk. Jadi, sistem-sistem ini, sistem informasi, dia memiliki peranan pada fungsi-fungsi tertentu. Katakanlah untuk akuntansi, dia memiliki sistem informasi sendiri. Kemudian bagi manajemen, ada juga sistem informasi bagi manajemen. Kemudian bagi bagian produksi, itu ada juga sistem informasi untuk produksi. Dan juga untuk pemasaran, yang mana ada juga sistem informasi untuk pemasaran. Jadi ini menurut fungsi dan tugas dari masing-masing departemen. Nah, kemudian menurut dukungan terhadap level manajemen dalam perusahaan, teknologi informasi dapat dibedakan atas sistem pemrosesan transaksi, ada sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi eksekutif. Jadi, ketiga sistem ini dia mendukung bagaimana manajemen dalam
menjalankan perusahaan. Yang mana dengan 3 sistem ini diharapkan bahwa manajemen atau level manajemen dapat menjalankan tugas atau fungsi sebagaimana mestinya. Kemudian, ada pun juga di sini peranan sistem informasi bagi perusahaan. Ini menurut Yogianto ada 5 peran utama, yaitu meningkatkan efisiensi, yang mana ini menggantikan manusia dengan teknologi untuk proses produksi. Dengan efisiensi inilah yang membuat bagaimana perusahaan dapat menjalankan produksi secara tepat atau cepat dan meminimalisir risiko atau kesalahan dalam memproses sebuah produk. Kemudian yang kedua itu meningkatkan efektivitas. Ini menyediakan informasi bagi para manajer untuk pengambilan keputusan. Ya, kenapa? Karena dengan sistem informasi ini akan membuat data-data ini menjadi diproses dengan akurat dan cepat. Sehingga inilah yang membuat bagaimana perusahaan atau manajemen dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Kemudian meningkatkan komunikasi. Jadi mengintegrasikan penggunaan sistem teknologi informasi dengan menggunakan email dan chat. Jadi dengan teknologi informasi ini atau dengan sistem informasi ini membuat adanya penyampaian informasi dengan berbagai macam media. Sehingga penyampaian informasi itu dapat diharapkan ini diterima oleh penerima dengan cepat dan dengan tepat. Dengan berbagai macam cara, itu melalui email kah, atau itu melalui pesan elektronik. Atau di sini ialah berupa chat, SMS, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ini meningkatkan kolaborasi, yang mana ini menggunakan video conference dan teleconference. Jadi misalnya kita melakukan perkuliahan dengan metode YouTube ini, ini juga dapat meningkatkan kolaborasi. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan kompetitif. Jadi dengan sistem ini, sistem teknologi informasi ini perusahaan dapat mengetahui atau bisa mencari atau menemukan keunggulan kompetitif yang dimiliki. Dengan keunggulan kompetitif yang dapat diidentifikasi dan ditingkatkan, ini perusahaan diharapkan dapat mampu bersaing untuk merebut pangsa pasar yang lebih luas. Jadi, ada sini pemanfaatan teknologi informasi yang mana ini bagi akunting itu misalnya dalam pelaporan buku besar, kemudian dalam proyek atau mengetahui costing dari sebuah rencana atau sebuah proyek. Kemudian ada juga dalam penyusunan laporan tahunan dan juga ada dalam melakukan budgeting atau penganggaran. Nah, sedangkan untuk bagian human resources atau SDM, nah ini dia dapat menggunakan teknologi informasi ini untuk apa? Untuk membuat kebijakan-kebijakan dari perusahaan tersebut. Kemudian dapat melakukan employee saving plan, ini seperti pensiunan. Kemudian ada benefit enrollment, ini berupa benefit enrollment ini seperti tunjangan-tunjangan yang akan diterima oleh sebuah pekerja atau oleh seorang pekerja. Kemudian ada dalam melakukan juga training secara online, dan juga ada pelaporan dari atau pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Kemudian ada juga manfaat untuk sales dan marketing. Itu misalnya kita dapat menganalisa pesaing, kemudian kita dapat memperbaharui harga, terus dapat melakukan promosi yang besar-besaran. Kemudian ada bisa dalam penjualan atau kita dapat mempresentasikan penjualan kita, dan mana ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan marketing dan sales dari sebuah perusahaan. Kemudian ada juga untuk kegiatan misalnya produksi. Ini seperti kita mengukur kualitas barang yang kita miliki, kemudian kita juga dapat menjadwalkan perbaikan. Kemudian ada juga mendesain atau kita melakukan desain lebih spesifik
sesuai dengan permintaan dari pelanggan atau pasar. Kemudian kita juga dapat bisa melihat produktivitas dari mesin yang kita miliki, dan juga dapat kita bisa menelusuri pesanan. Sudah sejauh mana pesanan yang sedang kita kerjakan, yang diterima dari pelanggan. Jadi, selain itu, dalam penerapan teknologi informasi juga pun memiliki kegagalan. Nah, diantaranya itu ialah gagalnya penerapan teknologi informasi karena faktor internal dan eksternal perusahaan yang belum siap untuk mengimplementasikan TI sehingga investasi telah keluar secara percuma. Jadi memang artinya apa? Dalam menerapkan teknologi informasi ini dibutuhkan kesiapan dari perusahaan secara utuh. Baik itu infrastruktur, entah itu kesiapan sumber daya, atau dalam hal ini ialah dana, dan juga kesiapan dari manusianya atau pekerjanya. Sehingga dapat menjalankan perkembangan, dapat menjalankan teknologi informasi dengan sebaik mungkin. Kemudian ada juga biaya pemeliharaan yang tinggi ya, karena kita ketahui untuk maintenance IT itu atau teknologi informasi tidaklah murah. Itu dibutuhkan sumber dana yang sangat besar. Dan juga biasanya kalau kita membeli software dari asing, nah itu biasanya kita biaya maintenance-nya itu ya mereka standarkan dengan harga kurs dolar. Nah, jadi semakin tinggi atau semakin melemah rupiah kita, berarti kita akan membayar biaya maintenance yang semakin tinggi ketika kita rupiahkan. Dan juga adanya cepatnya perkembangan dan perubahan teknologi informasi. Nah, hal ini yang membuat perusahaan-perusahaan teknologi informasi ini menjadi berada dalam persaingan yang sangat ketat. Jadi memang perusahaan-perusahaan tersebut dia harus dapat mengupdate IT yang dimiliki. Sehingga IT ini dia memang fit atau dia memang cocok atau dia mumpuni ketika diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan ini harus memahami teknologi informasi yang digunakan dengan tingkat keamanan yang dibangun di sekeliling database dan software secara hati-hati. Karena hal ini dapat menjadi rentan terhadap gangguan dari pihak luar, seperti hacker, virus, dan gangguan lain yang merugikan perusahaan. Jadi, tentunya untuk menjamin bahwa penerapan teknologi informasi ini dia dapat berjalan dengan lancar, tentunya dibutuhkan kesiapan. Yang paling penting ialah kesiapan tenaga atau pekerja, kesiapan modal atau sumber dana, dan juga kesiapan dari infrastruktur. Dalam hari ini ialah berupa hardware yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.